Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Jamaah Bapak Ibu semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas izinnya, limpahan rahmat dan karunia-Nya. Maghrib ini ya kita bisa duduk di majelis yang mulia ini insyaallah antara maghrib dan isya. Semoga majelis yang kita buat ini untuk bersama saya ini yang perdana, semoga Allah ridhoi, Allah catat sebagai sebuah amal saleh bagi kita, dan juga di samping itu ada manfaatnya dan faedah yang bisa kita ambil dari majelis ini untuk kita semua tanpa terkecuali untuk penyampai saya sendiri. Allahumma amin. Kemudian di belakang itu Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan salawat dan salamnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh orang yang mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya hingga hari kiamat. Allahumma amin. Jemaah Bapak Ibu semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali kajian kita malam ini, saya ingin mengulang tentang iman. Iman itu bahasa Arab, secara bahasa artinya adalah tasdik, yakni membenarkan. Jadi ketika disebut orang iman kepada Allah berarti membenarkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita tahu rukun iman ada 6 dan juga ada cabang-cabang iman yang lebih dari 60 cabang. Tetapi secara istilah atau secara terminologi, ulama Islam mendefinisikan iman adalah tasdiqun bil janan wa taqrirun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu adalah pembenaran dengan hati, kemudian mengikrarkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Iman ini menurut definisi ulama Ahlussunnah wal Jamaah, iman itu harus lengkap 3 komponen, yakni ada di hati kita benarkan, kemudian dengan lisan kita ucapkan, kita ikrarkan, kemudian dengan badan kita, tubuh kita laksanakan. Kemudian kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah juga, iman itu yazidu wa yanqusu. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Yazidu bil ta'atir rahman. Iman akan bertambah dengan mentaati Allah ar-Rahman, wa yanqusu bil ta'atis syaitan. Iman adalah akan berkurang dengan taat kepada syaitan. Nah, ini yang akan kita bahas pada malam kali ini. Jadi kalau kita kembali perhatikan definisi tadi jemaah, bahwa iman itu lengkapnya tadi sudah saya sampaikan harus ada 3 unsur. Karena sebagian orang mengatakan iman itu tak perlu 3 unsur, cukup 2 unsur. Yakni cukup kita benarkan di hati dan kita ikrarkan di lisan. Ada sampai hari ini tertulis di buku-buku tauhid, di sebagian buku tauhid, seperti orang-orang yang bermazhab Hanafiyah atau Ahnaf,
ya seperti dituliskan dalam buku Aqidah Tahawiyah ya. Kemudian juga seperti orang-orang Murji'ah, mereka mengatakan iman itu cukup di hati gitu. Dan ini bahaya ya, sehingga nanti ada istilah ya yang penting di hati kan gitu. Subhanallah, bahaya ini. Kemudian ya apa susahnya juga di lisan. Cukup saya katakan ya, saya meyakini sholat itu agama Islam, rukun agama, rukun Islam, dia adalah syariat Allah, syariat Rasulullah. Maka mereka mengatakan iman itu cukup di dua komponen saja. Ya, yakini di hati atau benarkan di hati, kemudian ucapkan di lisan kita. Begitu. Nah, itu dikatakan oleh sebagian kaum muslimin. Tentu ini keliru. Definisi yang kita sampaikan tadi itu sudah pas. Sudah pas karena itu dibangun di atas dalil-dalil yang banyak. Sedangkan orang yang mengatakan iman itu cukup di hati dan juga paling ya keluarnya hanyalah sebatas ucapan di lisan, nanti mereka katakan sehingga juga mereka yakini iman itu sesuatu yang tetap. Jadi iman itu kata mereka tak bisa bertambah, tak bisa berkurang. Sehingga dari keedah mereka yang kurang itu akan lahirlah keyakinan lanjutannya yang sangat fatal, keliru dan salah. Sehingga mereka bilang boleh bagi kami yang meyakini iman itu cukup di hati, paling cuma keluarnya sampai di lisan. Boleh seseorang mengatakan imannya seperti iman Abu Bakar. Dalam asar disebutkan iman Abu Bakar itu kalau ditimbang dengan iman seluruh manusia selain para nabi dan rasul, masih kurang iman siapa? Iman Abu Bakar. Tapi kata orang tadi, karena iman cukup di hati, paling keluarnya sampai diucapkan di lisan, sehingga mereka bilang saya beriman, selesai, saya mukmin, saya seorang yang beriman, maka mantapkan di hati, tetapkan di hati, kuatkan di hati. Setelah itu apapun terjadi pada dia tidak ada masalah. Sehingga dia bilang apa? Iman tak akan berkurang, tak akan bertambah, kata dia. Sehingga kata dia, iman saya walaupun mungkin dia manusia yang banyak dosanya, bahkan jauh dari ketaatan, kemudian banyak dosa-dosa besarnya, dia bilang imannya seperti iman bukan. Bahkan lebih parah lagi, tak masalah dikatakan seperti iman Rasulullah. Ini kan bahaya. Ini kan tertipu kali. Orang yang sangat tertipu dengan dirinya. Bahkan bukan hanya Rasulullah Muhammad SAW, iman para nabi dan rasul disebutkan seperti itu. Bahkan lebih jauh lagi, mereka tak tersentuh karena iman yang sudah mereka tanamkan di hati mereka, maka tak tersentuh oleh dosa. Walaupun realnya mereka berdosa, iman saya seperti iman malaikat. Ini kan bahaya. Jadi yang saya lakukan di luar ini itu sebenarnya ya itu belum sampai ke dalam, katanya. Ini kan susah jadi kan begitu. Padahal enggak, harusnya hati, kemudian mantap di lisan, kemudian cocok dengan perbuatan. Nggak mungkin dia konsep, nggak mungkin dia berpapasan atau menyebabkan perseterangan, nggak mungkin. Saling berselisih, nggak mungkin. Mana bisa baik di dalam kemudian jelek di luar, atau jelek di dalam baik di luar? Tidak bisa seperti itu. Karena tiga dia. Dan juga orang yang mengatakan iman itu tidak bertambah, tidak berkurang, dan dia sesuatu yang tetap. Mereka mengatakan justru orang yang mengatakan iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, bisa berkurang dengan kemaksiatan, maka dia orang yang ragu dengan imannya tadi. Dari awal dia telah komitmen dengan imannya, maka tak boleh ragu. Mereka bukan Aristoteles. Apabila salah seorang ditanya, apakah kamu seorang yang beriman? Jangan dia ragu. Idza su'ila ahadukum atau idza su'ila ahadukum amu'minun anta fala yashukka.
begitu. Tapi harus pokoknya tidak boleh dijadikan pijakan dan sandaran keyakinan apapun. Ya, jangan ragu masuk dia, tidak boleh. Kalau kita umpamanya ditanya oleh orang, saudara mukmin enggak? Kata kita insya Allah, jika Allah menghendaki, semoga Allah menerima iman saya. Atau tidak boleh insya Allah, karena insya Allah itu jika Allah menghendaki. Berarti apa? Belum mantap kata dia. Sampai nanti berlanjut mereka bilang bahwa orang yang ragu ketika ditanya apakah kamu seorang yang membenarkan Allah, beriman kepada Allah, kita bilang insya Allah saya membenarkan Allah, saya percaya sama Allah, saya beriman sama Allah. Kita bilang insya Allah tadi itu, kata dia murtad orang seperti itu. Dituliskan di buku-buku mereka, kan bahaya gitu. Pertama tadi kelompok yang disebut dengan murji'ah tadi, dari irja, lebih banyak kepada harapan di dalam hatinya, tapi tak peduli dengan perbuatan anggota tubuh atau badannya. Ini bahaya. Sampai mereka murtadkan orang yang mengatakan kalau dia menjawab saya insya Allah jika Allah kehendaki, saya seorang yang percaya sama Allah, yakin sama Allah, membenarkan Allah, beriman sama Allah, itu tak boleh. Ada seperti itu disebutkan, kan bahaya ini. Rentetannya, kemudian turunannya, kan begitu bahaya sekali. Nah, yang jelas, yang benar, yang jelas-jelas saja lah. Insya Allah kita sepakat, insya Allah terutama dalam musola ini, dengan tarif atau definisi yang pertama tadi. Yang jelas dia ada 3 gitu ya. Ada di hati, kemudian di lisan, kemudian di anggota badan, dan dia bisa bertambah, bisa berkurang, dia bisa bertambah, bisa berkurang. Jamaah semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ingin kita lirik dari definisi tadi adalah justru penekanannya juga tak kalah pentingnya adalah kalimat ujung, yakni mengamalkan dengan anggota badan. Sehingga ulama sunnah menyimpulkan juga dalam buku-buku akidah, buku-buku tauhid, al-a'malus shalihatu minal iman. Ingat, garis bawahi, amal-amal saleh yang dilakukan terus oleh seorang hamba adalah bagian dari keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, salat yang kita amalkan, ibadah yang terus kita jaga, itu bagian dari keimanan kita. Jemaah Ibu saudara yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Di ayat kedua surah Al-Anfal, Allah berfirman, innamal mu'minun, orang-orang yang beriman, idza dzukirallah, apabila disebut Allah, wajilat qulubuhum, tergetar hati mereka, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap mereka Allah mereka berserah diri, bertawakal setelah berikhtiar dan berusaha. Artinya insya Allah tadi sudah sholat, tidak boleh pula kita saya pasti dengan sholat saya seperti sholat saya itu surga, bahagia dunia akhirat, beruntung, menang, bisa seperti itu? Tidak. Kita serahkan sama Allah setelah kita tadi disebutkan, yakni bertambah iman mendengarkan kajian, mendengarkan ayat, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Kemudian apa sambungannya? Mereka walladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Nah, surah apa tadi coba? Surah Al-Anfal ayat 2. Ayat 2 dan ayat apa? Ayat 2 dan ayat 3. Ibu-ibu di belakang bisa dengarkan suara dari depan, insyaallah ya. Atau kurang sampai suara saya di sana, sehingga ada beberapa bicara di belakang. Alladzina yuqimuna shalah. Ini kita bersolat di masjid. Makanya saya tengok langsung ayat ini. Orang-orang yang
beriman itu adalah orang yang terus menegakkan sholat. Bawah itu. Karena ada orang sekarang bilang, kalian tuh sholat rukuk sujud setiap hari 5 kali sehari semalam itu hanya itu sholat masih berlatih gitu. Sholat belum sholat hakiki gitu. Sholat hakiki itu sudah subhanallah. Dan bahaya ini. Ini Allah bilang, alladzina yuqimuna shalah. Orang-orang yang menegakkan salat dengan kalimat konsisten, yuqimun. Terus-menerus. Subhanallah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan sebagian yang Allah berikan kepada mereka rezeki harta, mereka infakkan. Zakat yang wajibnya, yang penting sedekah, infak sama Allah Ta'ala yang wajib kita berinfak kepada mereka. Ayat berikutnya ayat 4, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka orang yang beriman dengan iman yang hak, yang sesungguhnya. Masih ragu kita jemaah bahwa apa yang kita lakukan dalam rukun Islam kita, salat terus dalam hidup kita itu bagian dari iman. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allahu Akbar. Untuk mereka posisi-posisi derajat-derajat yang tinggi di sisi Allah di surga nanti insyaallah, dan untuk mereka keampunan dari Allah dan rezeki yang mulia. Di sini jelas ini apa? Tadi ada zakat iman. Iman kata-kata berkurang, bertambah, bisa berkurang. Dalam hadis zina, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Taklah berzina si berzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman, sampai dimakan imannya oleh Rasulullah ketika dia berzina. Subhanallah. Berarti apa? Turun imannya sampai disebutkan tidak beriman. Subhanallah. La yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Imannya bisa berkurang. Tak beriman seorang kalian sampai dia menyenangi untuk saudaranya apa yang dia senangi untuk dirinya berupa kebaikan. Maka kita tidak boleh apa? Iri, atau dengki. Subhanallah. Justru sebaliknya, saudara kita dapat kebaikan kita senang, dia dapat keburukan atau malapetaka musibah kita bersedih. Begitu seharusnya iman. Kalau sebaliknya terjadi, iman kita turun. Subhanallah. Demi Allah kata Rasul tidak beriman dia. Demi Allah kata Rasul tidak beriman dia. Demi Allah kata Rasul tidak beriman dia. Siapa wahai Rasul? Kata sahabat, seseorang yang tidak aman saudaranya dari keburukan lisannya. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu man Rasulullah? Qala man la ya'manu jarahu bawa'iquhu aw la ya'manu jarahu bawa'iquhu. Masih ragu kita iman bisa bertambah, bisa berkurang. Dan amal saleh bagian dari iman. Amal saleh bagian dari iman, jemaah. Dari mana kita tahu amal saleh ini bagian dari iman? Seperti di Al-Baqarah juz 2. Coba kita buka ayat 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Begitulah kami telah jadikan umat kalian ini umat pertengahan, litakunu syuhada 'alan nas, supaya kalian menjadi saksi-saksi atas manusia, wa yakuna rasulu 'alaikum syahida, dan supaya Rasul itu menjadi syahid atau saksi atas kalian. Nabi Muhammad saksi atas kita di akhirat. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Ceritanya apa? Perpindahan kiblat yang tadinya 14 bulan, Nabi di awal salat menghadap ke kiblat yang ada di Palestina yakni Baitul Maqdis. Subhanallah. Jadi ketika setelah beberapa bulan dihadapkan, setelah beberapa bulan menghadap ke Palestina, dihadapkan setelah itu ke Ka'bah Musyarrafah. Nah, ini ayat di antaranya. Tidaklah kami jadikan kiblat yang dulu kalian menghadap kepadanya, sekarang kalian tidak menghadap lagi, sudah menghadap ke Ka'bah mana? Kecuali kami ingin mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari orang yang dia membelakangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan syariatnya. Jadi bukan berarti bermain-main Rasulullah itu, karena memang disuruh oleh Allah menghadap ke situ dulu, menghadap ke situ. Sekarang sudah disuruh pindah, ya pindah.
Ternyata 14 bulan menghadap ke Palestina, ke Baitul Maqdis itu, wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Salat itu benar-benar berat kecuali atas orang-orang yang telah Allah beri petunjuk. Kemudian ini bukti. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Bukalah Sahih Bukhari. Dan ayat ini bisa disampaikan oleh Bukhari dalam kitabnya itu sebagai dalil bahwa salat itu adalah bagian dari iman. Karena Allah yang menyebutkan dengan kata-kata iman. Allah tak akan menyanyiakan iman kalian ketika menghadap ke Palestina salat berapa belas bulan. Menghadap ke kiblat waktu itu berarti salat. Berarti apa? Bahwa tadi amal salat itu bagian dari iman. Saya ingin memotivasi diri saya dan kita semua, jangan ragu lagi. Rukun Islam itu amal salat kerjakan. Bagian dari iman kita itu. Salat berjamaah ini bagian dari iman. Di surat Taubah, innama ya'muru masajidallah. Ayat berapa teman? Ada yang habis di sini. Habis kita di sekolah kan? Innama ya'muru masajidallah at-Taubah ayat 18. Sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah man amana billah wal yaumil akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat. Wa aqamas salat, menegakkan salat, wa ataz zakat, menunaikan zakat, wa lam yakhsha illa Allah, tak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Maka mereka itulah pasti tergolong kepada orang-orang yang mendapat petunjuk. Tengok, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Memakmurkan masjid Allah maksudnya apa? Salat berjamaah. Sehingga kalau buka tafsir, dibuka tafsir Ibnu Katsir ini, kata Ibnu Katsir dengan ayat ini, seorang yang mondar-mandir rumah ke masjid 5 kali sehari semalam, dia mukmin. Ini maka salah. Ada bapak-bapak dari 20 tahun umurnya bahkan lebih. Pak, saya tidak nampak bapak sholat. Jangan ke masjid. Setahu saya Pak nggak sholat. Setahu saya Bapak nggak sholat di rumah. Jadi Bapak sholat. Ada orang sholat. Kata dia, saya itu sholat di hati Pak. Kan gitu. Subhanallah. Mana sholat di hati? Itu adalah kalimat salah, bisikan syaitan itu, tertipu itu. Salat itu kata ulama apa? Ibadah itu atau ta'abbud, ta'abbud kepada Allah. Mana ta'abbud itu mendekat kepada Allah dengan ibadah. Bi'aqwa, dengan zikir-zikir. Sehingga orang yang salat pun tidak baca, terutama dia salat sendiri atau salat sir, kalau seandainya imam kasih bacaan, maka bacaan dia. Tapi kalau sir, diam saja dia, itu tidak masuk dalam kategori salat. Karena salat ibadah dengan kata-kata, dengan ucapan. Takbiratul ihram, jangan itu tidak salah. Allahu Akbar, ucapkan. Bahkan hukum pertamanya juga bagi orang yang mampu salat wajib berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Kecuali salat sunnah, saya milih dulu dapat pahala separuh, apa silakan. Tapi salat wajib, ini ayatnya wa qumu lillahi qanitin. Dalam hadis disebutkan juga oleh Nabi, apabila kamu bangkit hendak salat, maka berwudulah seperti yang Allah perintahkan di Al-Maidah ayat 6. Kemudian menghadap kiblat, kemudian kamu berdiri lurus. Tadi disebutkan apabila kamu bangkit berdiri, jangan duduk tak sah salat kalau salat wajib. Begitu juga tak sah salat kalau diam saja. Yang rukun takbiratul ihram enggak diucapkannya, Al-Fatihah rukun enggak diucapkannya. Maka salat itu ibadah kepada Allah, ta'abbud kepada Allah, terdiri dari kata-kata, aqwal, ucapan-ucapan lisan, wa af'al, gerakan-gerakan. Muftatahatun bitakbir, dimulai dengan takbiratul ihram, wa muftatamatun bitaslim, diakhiri dengan salam. Jadi kok salat di hati? Salat apa namanya hati? Khusyuk ya dalam salat, ya hati hadirkan.
terhadap bacaan-bacaan kita. Hadirkan bertakziman kepada Allah, kita sedang menghajat Allah ini. Ya. Tapi tidak ada gerakan, tidak ada ucapan, tidak ada wudu. Padahal dalam hadis disebutkan atau at-tuhuru syutrul iman. Dalam hadis sahih, wudu itu separuh dari salat. Tengok, disebut iman dalam hadis juga bermakna salat, menurut sahih dalam hadis itu. Subhanallah. Kok salat merupakan iman dia, yang iman itu lengkapnya ada 3 komponen. Kata dia, saya salat. Saya salat, kamu nggak tahu. Subhanallah. Nggak akan tahu, kamu nggak akan pernah kamu lihat saya salat, tapi saya bukan tidak salat. Ini apa ini? Subhanallah. Nabi 3 tahun sampai wafat di hari Senin, antara hari mulai sakit berat di Kamis itu disebutkan beliau tetap menjadi imam sesekali ketika beliau sadar dan sedikit kuat, bahkan pernah sholat juga dalam kondisi sakit menjadi imam dalam keadaan duduk. Bahkan masyhur ceritanya di antara hal ketika Nabi hilang ingatannya ketika sudah sakit berat mau wafat itu, nanti mulai sadar lagi yang diingat pertama atau disebut pertama apa? Sholat. Orang sholat. Atau siapa yang mimpin salat? Suruh Abu Bakar memimpin saya jadi imam. Salat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat al-Ahzab. Beribadahlah kamu kepada Rabbmu hatta sampai padamu kematian. Salat tadi sampai mati. Salah orang yang mengatakan kamu tak tahu salat saya. Kecuali seperti Raja Najasyi dari Habasyah. Dia nggak pernah sholat, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tapi ketika datang utusan Nabi, karena pertama kali hijrah sahabat Nabi ke sana, terdengar dia adil, maka ya raja ini pun ketika mendengarkan dakwah sahabat Nabi, dia pun tersentuh dan beriman secara batin. Karena raja terus ada yang menjadi ajudan di sampingnya siang malam 24 jam, itu tidak bisa sholat. Maka ketika dia wafat, diterima oleh Allah iman. Kata Rasulullah kepada sahabatnya, sekarang ada saudara kita mati di Habasyah, Raja Najasyi. Bangkit kalian wudu, kita sholat gaib untuk beliau, karena nggak ada yang mensolatkan beliau. Malaikat Jibril yang beritahu kepada Rasulullah, ini uzur. Gak bisa, kata Ibnu Taimiyah, sujud dan rukuk barang sekalipun. Allahu Akbar. Jadi sholat itu tidak bisa dikatakan saya sholat kamu tidak tepat. Saya sholat di hati saya sholat selintas saya sholat di batin, saya sholat di Makkah. Mana ada? Subhanallah, khurafat. Jadi kalimat-kalimat karangan yang tak beralasan. Sholat itu sudah jelas dari iman yang lengkap. Mulai dari hati kita katakan dia ada rukun Islam pertama, setelah syahadat rukun Islam badan pertama, atau rukun Islam kedua. Subhanallah. Kemudian kita ucapkan dengan mantap bahwa dia memang rukun Islam, diam dan bilang Islam terbesar setelah syahadatain. Kemudian kita amalkan, kita kerjakan, kita laksanakan. Itu iman. Itu iman. Nggak bisa cukuplah kamu soleh dulu, silakan kamu soleh. Saya sudah berlatih untuk menyolatkan hati dan qalbi saya atau batin saya, dan saya sudah mendapatkan batin saya sudah soleh sebentar. Bisa saja seperti itu. Subhanallah. Ibu-ibu juga kalau keluar rumah di sana yang dituntunkan pada Rasulullah, dipraktekkan pada isi Rasulullah. Antara dua kemungkinan, menutup semua kecuali mata untuk melihat jalan, atau terbuka muka dan telapak tangan. Itu yang dari sahabat Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud mengatakan tutup semua kecuali untuk melihat jalan. Ibnu Abbas mengatakan boleh terbuka muka dan telapak tangan. Tidak disebutkan boleh terbuka telapak kaki. Ini enggak, leher terbuka, rambutnya terurai, subhanallah. Bahkan bajunya pendek, nampak sebagai lengannya atau sikunya, subhanallah. Kita katakan dulu
pakailah busana muslimah dituntunkan oleh agama kita, Allah dan Rasulnya. Ustaz, saya sudah menjilbabkan hati saya, Ustaz. Astagfirullah. Gimana ini iman dengan jilbab? Iman dengan jilbab lengkap. Hati, lisan, anggota badan. Subhanallah. Tengok hadis yang segumpal daging itu. Masyhur, mungkin sering kita dengar. Ingat, sesungguhnya di hati ada segumpal daging. Bila dia baik, baik seluruh tubuh. Apabila dia buruk, buruk seluruh tubuh. Ingat, dia adalah hati. Benar baik hati kita dengan syariat ini, itu akan beringat untuk ke lisan dan ke tubuh kita. Maka ketika belum sampai ke tubuh kita salat kita, belum sampai jilbab kita ke tubuh kita, maka belum cocok dengan hadis tadi. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wahyal qalbu. Sehingga kata ulama kita, salahul adyan salahul abdan. Kalau benar agamanya saleh, salat agama, jilbab agama, pasti badannya saleh. Wa salahul abdan, baik dan solehnya badannya, salahul adyan. Maka kita berbusana seperti ini, walaupun kita tidak meyakini wajib itu maksa orang semuanya, enggak, tapi kita terus melatih dengan zahir kita ini, dengan kesalehan-kesalehan. Nabi dulu kata Ummu Salamah suka pakai gamis, maka kita berusaha pula untuk meniru Nabi dan sahabat. Fatashabbahu illam takunu mithlahum fatashabbahu bil kirami falahu. Tirulah orang-orang baik, sesungguhnya kamu tidak akan pernah sampai seperti mereka. Sesungguhnya meniru mereka orang-orang baik itu adalah kemuliaan. Saddidu wa qaribu, berusaha tepat itu berusaha, tidak akan pernah tepat seperti para nabi, seperti Nabi dan para sahabat, tetapi wa qaribu, mendekat. Seperti itu. Seperti itu. Subhanallah. Maka Nabi ketika mau salat dulu jadi imam, beliau perhatikan sahabatnya itu bersok-sok sampai beliau tegas. Yang mundur sedikit telapak kakinya disuruh maju pula. Luruskan sama kawanmu kiri dan kanan. Ukuran lurusnya adalah telapak mata kaki. Yang maju, kamu tengok kakimu, mundur, luruskan dengan kawanmu kiri dan kanan. Sehingga beliau bilang apa? Sawu atau tasawwu. Sawu, sufufakum, rapikan, luruskan, rapatkan, tarasu, rapatkan. Begitu kata Nabi SAW. Sehingga kata Nabi SAW sampai dalam sebuah kalimatnya, beliau memberi pilihan kepada sahabatnya, la tusawwunna sufufakum, hendaklah kalian luruskan saf kalian, rapatkan saf kalian, aw la yukhalifanallahu baina wujuhikum, atau Allah jadikan wajah-wajah kalian berbeda-beda. Wajah ini. Tapi kata ulama hadis, arti hadis itu yang wajar oleh artinya adalah cara pandang dan hati di antara maknanya. Tengok, berdirinya jamaah besar itu memiliki kontak langsung bersambung, koneksi ke hati. Kapan kita bisa bersatu? Ketika kita di antaranya bisa meluruskan dan merapikan shaf. Maka tidak punya fikih sebagai kaum muslimin, kita rapatkan, kita sentuhkan telapak kaki kita, disuruh dia tarik, atau malah dia marah diinjaknya. Subhanallah. Ini tidak punya fikih, kurang fikihnya. Karena kata Nabi, kalau kalian tidak rapatkan ada renggang, kita buka sebesar badan kita, luruskan telapak kaki kita ke kiblat, maka begitu juga kalau kita kiri dan kanan rapatkan. Ketika dia merenggang, maka ada syaitan seperti anak kambing yang sedang menyusu di antara kaki-kaki induknya, seperti itu. Maka ada syaitan tidak bisa lihat. Berarti dia antara kaki saya juga ada syaitan, seakan ada ruang. Kata Nabi, bukan antara kaki Anda, tapi antara celah yang Anda buat dengan saudara Anda. Selesai cerita. Subhanallah. Ini akidah. Subhanallah. Nah ini iman. Tapi ternyata jangan kita remehkan zahir kita ini, jemaah. Salat zahir, pakaian zahir. Pakaian zahir. Hari ini kita nggak bisa membedakan kadang-kadang mungkin. Kita akan membahas
Apa hukumnya misalnya kita ikut memakai pakaian-pakaian terutama mungkin di hari besar kafir? Ada masalah soal ya Ustaz. Salah Ustaz, apa hubungannya Islam kita, akidah kita? Tidak seperti itu. Zahir itu dia bisa memberikan efek kepada batin. Seperti tadi di antaranya sholat. Hendaklah kalian pilih mau meluruskan sholat kalian, merapikan sholat kalian ketika sholat berjamaah, atau Allah pecah-pecahkan cara pandang kalian. Dan sekarang kita jamaahnya enggak. Pangkalnya tidak terlakukan. Sudah berjamaah masih kurang fikihnya. Subhanallah. Bagaimana nanti kan ada pembohong tadi. Subhanallah. Jadi apa pakaian mereka dilihatkan di layar kaca. Apa ulama ditanya apa hukum pakai topi yang bulat saja atau pakai dasi? Dibahas oleh ulama. Walaupun mungkin dari pakai oleh semua orang, banyak orang. Subhanallah. Tapi ternyata juga ada hadis menyuruh kita untuk menyelisihi orang-orang kafir. Nah, iman sekarang dipertanyakan. Mulai dari rukunnya kita lemah, kita nggak ke masjid. Kadang-kadang kita tertipu. Ada yang mengatakan saya sholat kopa Ustaz, saya sholat yuk. Subhanallah. Dia masih kekeh dengan begitu. Subhanallah. Saya sedang menyebabkan hati saya. Saya sedang memperbaiki batin saya, sedang memperbaiki qalbu saya. Padahal dia tidak tahu tadi kaedahnya adalah sholatul batin, sholatul zahir, sholatul batin, sholatul az-zawahir, sholatul zawahir, sholatul zawahir. Ini perlu kita pahami kembali jemaah bahwa apa yang telah kita lakukan yakni jemaah musalla Anbar ini yang menghidupkan musalla ini dengan salat maghrib semalam, kemudian datang Ramadan justru malam penuh, bahkan dipertahankan sampai akhir malam Ramadan dengan salat sunnah, salat tarawih misalnya, dan juga kita meramaikan masjid ini dengan sehari semalam, kemudian juga ditambahkan dengan majelis ilmunya. Ini bagian dari iman. Bagian memakmurkan masjid, meramaikan masjid. Jangan syak lagi. Ini adalah amal saleh. Bagian dari iman kata ulama sunnah. Itu tadi adalah terlalu besar harapannya. Hanya dengan mengatakan, mantapkan di hati, ucapkan di lisan, tak bisa pedulikan amal perbuatan kita. Padahal dia mungkin sudah berdosa, mungkin dia sudah bunuh, mungkin dia sudah berzina, mungkin dia sudah minum khamar dan yang lain-lainnya. Tapi bisa saja dia mengatakan seperti tadi, tertipu oleh dunia, tertipu juga dari cara memahami agama ini tidak dibangun di atas pemahaman yang benar dengan dalil yang tepat Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman juga dulu Nabi dan para sahabat. Padahal tidak syak Nabi dan sahabat, mereka dulu salat, mereka dulu beragama, mereka memperbaiki zahir dan batin mereka. Mereka memperbaiki zahir dan batin mereka. Mungkin ini yang bisa kita singgung kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk kita. Perdana ini mungkin saya kira kita cukupkan dulu kalau dapat insyaallah kalau lagi pertemuan ini, maka bisa saja nanti azan isya kita azan dulu. Setelah itu kalau memang kita lanjutkan sedikit sebelum qomat, biasanya saya juga dapat meraih seperti itu. Tapi untuk hari ini dan ini yang perdana kita cukupkan dulu dan waktu sudah masuk. Kita akhiri dengan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa anna ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.